Nathaniel, kemarin ada salah satu mahasiswa dari Tata Busana yang baru tahu perkuliahannya, tapi kita sudah terlalu jauh ya. Saya forwardkan datanya, jadi nanti di absensi ya ketahuan ya. Karena nanti waktu penilaian pasti saya akan cari kenapa datanya kosong dan lain-lain. Jadi untuk informasi saja. Oke, Oke, kita on cam. Bagaimana UTS-nya? Bisa? alhamdulillah bisa Ibu. PD dapat A? Pede dulu aja Bu. PD dulu aja, Bu. Bener, Ihsan. Ya kan udah dikerjakan, udah dijawab. Jadi pasti maksimal kan? Nggak ada yang sambil main game kan ngerjainnya. Gak bisa dong Bu, orang cuman berapa jam. Ya iyalah, kalau mau 2 minggu mah bukan UTS namanya, San. Oke, ini pertemuan ke-9 dan kita baru saja bulan Mei ini, tanggal 2 kemarin, merayakan hari besar kita terkait sekali dengan mata kuliah yaitu Hari Dari pendidikan. Yes. Yudi, mau ganti device, silakan. Yes, Hari Pendidikan Nasional. How do you feel about our celebration here in our country? Gimana? Biasa aja Bu, nggak ngerayain juga gitu. Ya Bu, cuma ada upacara. Kenapa, San? Cuma ada upacara doang di sekolah di saya. Upacara di sekolah. Ayah di Karena kampus. hari libur juga kan kemarin. Yes, benar. Ya, hari libur juga. Di hari Sabtu kalau nggak salah UNJ upacaranya di hari Seninnya. Tapi unfortunately kita punya beberapa kabar yang tidak baik ya terkait dengan yang mengikuti berita-berita nasional. Yang pertama kita kalah kalah selebrasi sama Hari Buruh ya. Kita nggak punya panggung seramai Hari Buruh kemarin ya. Jadi UMR buruh penting, Hari Pendidikan nggak penting kayaknya nih buat negara nih. Wah, Bu Ami mulai nih ngomongin negara lagi, ujung-ujungnya ke Pak Presiden nih gitu. And it is very true. Jadi kita tidak punya upacara kenegaraan terkait dengan Hardiknas. Biasanya nanti muncul di Hari Guru. Hari Guru itu udah 2 tahun ini berturut-turut saya ikut kenegaraan dengan Pak Presiden di sana. Akan banyak janji-janji manis deh kembali. Dan tapi Pak Menteri kita kemarin merayakan ya di kementerian sebagai pusat untuk kebijakan pendidikan di Indonesia. Have you heard about apa ya? Mungkin I will say this is still a rumor, walaupun mention by our minister. Ada yang tahu kebijakan yang akan berlaku segera? Rumor-rumornya? Nggak ada yang Katanya ngikutin. guru honorer tanggal 1 Januari nggak ini, Bu. Good, yes, one of them. Kalau kemarin kita berbicara banyak sekali tentang guru, ternyata polemik guru honorer diputus per 2027 tidak akan ada status honorer lagi. What's gonna happen to them? Itu yang masih kita nggak tahu. Itu rumornya. Bener, Yud. Ada yang lain? Gagap gempita Hari Pendidikan kita karena beberapa berita semuanya tidak mengenakan. Yang lain? Ada yang punya info? Ada yang mengikuti berita? Atau lebih rame berita weddingnya El Rumi sama Shiva ya?
Mendengar nggak kebijakan di pergerakan perguruan tinggi akan berfokus pada saintek yang lebih ke employment atau bidang pekerjaan industri? Nggak, karena ini karena teknik kan ini ya. Selama industri kami aman, Bu, gitu ya. Ada dua yang sudah terlihat kemarin dari kebijakan penelitian yang dijanjikan 27 triliun kalau tidak salah atau 17, yang dieksekusi hanya 1,7 dan 80% priority itu ada di bidang industri saintek. Sementara sosial humaniora itu terpukul sampai 20% begitu. Lalu kemudian selanjutnya diarahkan bahwa bidang-bidang non-saintek ini akan direview dan kemudian dieliminir dari praktek pendidikan. Artinya prodinya akan ditutup gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah kuliah wawasan pendidikan. Ini kan sosial humaniora punya. Bubar aja gitu kan. Bener nggak? Tapi kita tunggu hasilnya karena saya yakin kementerian tidak akan gegabah untuk memutuskan banyak hal yang krusial seperti itu. Tapi that's apa ya, what's going on around our educational practices di baik itu di pendidikan tinggi ataupun di level-level yang lain. Ada satu lagi terkait dengan saya nggak tahu how many of you berpikir untuk jadi tadi kalau guru sudah tidak ada jalur guru honorer lagi, berarti akan fokus pada PNS. Bu Stella selaku Wamen juga punya persepsi yang sama dengan menyebutkan bahwa dosen wajar digaji sekian karena memang tidak kompeten, katanya begitu. Wah, itu kayaknya saya pengen langsung maju ke hadapannya Bu Stella, maksud Anda apa gitu. Jadi banyak sekali perbincangan yang ini harus diketahui karena terkait dengan mata kuliah ini. Kita kemarin berbicara tentang sistem pendidikan kan ya? Sistem pendidikan yang kita juga komparasi di berbagai negara. Lalu kemudian melihat bagaimana secara regulasi dan pergerakan itu terus terjadi. Sekarang nanti kita akan berbicara turun-temurun dan bagaimana core pendidikan itu melahirkan banyak hal, karena yang melahirkan saintek, industri, dan lain-lain tentu saja itu kan dari pendidikan awalnya. Dari mana berhasil kalau tidak ada jalur pendidikan ini? Jadi kita akan mengkaji terkait dengan historical value of education sejak zaman purba yang nanti akan berujung pada inovasi pendidikan yang memang mengarah kepada pergerakan teknologi, industri, dan lain-lain. Oke? Ada yang mau disampaikan unek-uneknya sebelum kita mulai? Atau sudah? Oke, ini dia. Kita akan berbicara bahwa pendidikan itu sudah ada sangat lama ya. Jadi ketika manusia itu ada, education sudah berproses di sana. Jadi eh, bahkan dikatakan ya sejak zaman purba bahasa pertama kali ditemukan era kapan begitu. And that's part of education. Tapi specifically di Indonesia kita juga mengenal ketika misalnya zaman penjajahan. Seperti apa pendidikan di era itu? Ada yang mau komentar? Gimana sih pendidikan di era penjajahan? Jovinka nggak akan ada di bangku perkuliahan gini di era penjajahan, ataupun saya, karena perempuan tidak mengenyam pendidikan di era itu ya. Mostly bangsawan juga berarti Ihsan bangsawan nggak, Nathaniel bangsawan nggak. Kalau nggak bangsawan jangan ngarep deh kuliah. Sekolah rakyat itu udah bagus gitu. Itu untuk pemuda-pemuda Indonesia kan banyak bergerak dari sekolah rakyat. Jadi ada banyak perbedaan saat penjajahan, kemerdekaan seperti apa, saat reformasi seperti apa. Dan kita sampai detik ini ya terdampak dari perjalanan itu. Oke? Kalau mau dilihat lagi saat penjajahan kita turunkan, iya kita berbicara dari zaman purba dulu. Zaman Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam,
zaman Jepang, zaman pengaruh Belanda, dan ketika Portugis dan Spanyol. Ini era-era besarnya ya. Jadi kita nggak bisa kupas tuntas semuanya secara rinci. Oke. Jadi kalau di Indonesia secara spesifik, kita kan masih kebudayaan maritim ya. Jadi masuknya dari jalur-jalur itu. Ada yang masih ingat pelajaran SMA kalau misalnya apa ya dikatakan manusia purba yang ditemukan apa di mana? Jovindra, are you saying something? Enggak. Oh, ada yang ingat pelajaran atau udah lupa IPS-nya? Saya inget dikit, Bu. Apa? Kalau manusia purba itu ditemukan di Sangiran, Ibu. Yes, and what is it? Itu tuh kayak arkeologi yang nyimpan fosil-fosil gitu manusia purba gitu. Ya, fosil apa yang ditemukan di kita? Kita ketemu satu memang di situ. Oh, apakah Homo sapien, Pithecanthropus erectus? Oke, nanti silakan dicari. Iya, yang ditemukan ada salah satu di Indonesia. Jadi kita punya ya. Dan for you that ini kan kita berbicara dari teorinya Darwin ya, evolusi manusia. Kontranya, kalau dari sisi agama tidak akan percaya ini kan ya. Karena kita dikatakan waktu lahir itu bentukannya apa? Zaman-zaman dulu itu kan bentukannya kayak orang utan ya, kayak monyet gitu. Lalu kemudian berevolusi. Yudi, unmute tadi mau bilang apa Yud? Kepencet Ibu. Bentar. Oke. Ya, jadi dan kemudian kita berevolusi dan berubah sehingga berbentuk manusia. Tapi kalau kita juga melihat dari sisi keagamaan, berarti kalau misalnya kita percaya teori itu Nabi Adam bentuknya seperti apa? Begitu pro kontranya. Kita tidak mengkaji itu, jadi kembali ke eh, apa ya beliefnya masing-masing. Dan di sana ketika era ini tidak ada agama, memang animisme dan dinamisme. Kemudian masyarakat itu sudah nomaden, berkelompok, tapi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, keadaan pendidikannya jadi tidak ada sekolah, tidak ada lembaga pendidikan yang ada bagaimana culture atau lingkungan itu sebagai pengembang dari value-value pendidikan. Dan kita masih punya jalur itu, makanya keluarga adalah lembaga non formal, informal pertama yang akan bertanggung jawab terkait dengan praktek pendidikan pada anak-anaknya sendiri. Itu nomor satu. Tujuannya adalah supaya anak-anaknya kelak dapat memegang kekuasaan dalam masyarakat sebagai manusia yang mempunyai kecakapan istimewa. Ya, more or less kalau nonton Moana kurang lebih mungkin begitu ya. Nonton Moana kan? Enggak, film anak kecil Bu gitu. Nonton Bu, seru Moana. Nah, iya. Jadi kalau saya melihat ya dari sisi fun movie-nya, tapi bagaimana grouping dari masyarakat itu kan ada, apalagi dan itu kan memang maritim banget ya di Moana itu. Mereka berpindah dari satu pulau ke pulau lain dan itu ada grup-grupnya. Yang nggak nonton Moana, Avatar deh. Avatar juga berkelompok dan ada di areanya masing-masing gitu. Oke. Lalu kemudian di zaman pengaruh Hindu-Buddha. Nah, di sini pada zaman purba masyarakat Indonesia dikenal dengan value gotong royongnya. Tidak ada lapisan-lapisan tinggi, tapi setelah tidak ada kasta ya, nah itu dibentuk ketika ada exposure dari keagamaan Hindu yang datang dan merubah ada penggolongan di dalam masyarakat kita gitu. Nah, the closest example is Bali. Nah, udah pernah ke Bali semua?
Belum. Belum ya, Bu. Nah, Benar tahu tuh, di Bu. belum ya? Semoga nanti main ke sana. Tahu ada kasta-kasta di Bali ya? Iya, Dari sempat. penamaan, dan lain-lain, dan akan terlihat dari pesta pernikahannya nantinya. Saya ya cukup familiar dengan kondisi Bali tadi, Kak, kasta-kasta dan lain-lain. Ada beberapa teman juga di sana. Oke. Nah, di konteks Hindu-Buddha ini, keadaan pendidikannya sudah ada religion. Kalau tadi kan di zaman purba tidak ada religion, di sini diperkenalkan tentu saja dengan close-nya ke agama-agama Hindu-Buddha juga. Lalu juga sudah ada membaca menulis, tapi dengan hurufnya mereka itu yang membawa itu di huruf Palawa dan Sanskerta. Oleh karena itu Sanskerta dan Palawa ini merupakan peninggalan ya. Kalau di Jogja lagi sangat kuat elemen ini. Tenaga pendidik atau guru yang mula-mula menjadi guru pada zaman itu adalah kaum Brahmana. Kasta level berapa ini Brahmana? Ada yang tahu? Kasta level tertingginya ya. Level tertinggi, Bu. Menurut saya, Bu. Yes, thank you. Ya, siapa yang menjawab tidak terlihat di layar? You're right. Kasta level tertingginya Brahmana. Pada zaman itu guru terbagi dua, guru keraton, guru yang yaitu golongan yang dijamin versi PNS-nya kayaknya ya. Guru pertapa yang menginsafi tugasnya, yang honorer ini kayaknya mengabdikan dirinya. Oke. Nah, kemudian Persian era, jadi kita kan terpapar Islam dari Persia ya. Masuklah ini ke kita zaman kalau kita dikenal dengan muncul wali-wali. Nah, itu exposure dari perkembangan agama Islam yang masuk ke Indonesia dan juga mempengaruhi praktek pendidikan di Indonesia. Oke, jadi mostly em, di Jawa pusatnya, dan dengan munculnya langgar itu ya kayak apa ya? Masjid kecil surau yang dijadikan sekolahan gitu, sekolahan agama atau pesantren. Pengajaran di Langgar merupakan pengajaran agama permulaan, yaitu menghafal rukun iman, rukun Islam, belajar tuntunan sholat, dan membaca Al-Quran. Sedangkan pesantren lebih lanjut dan lebih mendalam diberikan di lembaga pendidikan yang juga sebenarnya di era-era Hindu-Buddha itu juga muncul ya. Tahu ada berapa wali di Indonesia? Bukan Ben Wali ya. 9, Bu. 9. Oke, good Isan. 9. Can you mention it one by one? Lupa, Bu. Oke, it is fine. Ini bukan apa ya? Untuk hafal mati saya juga mungkin nggak akan hafal, tapi mungkin beberapa nama yang bisa diingat Sunan apa Wali Wali Songo, karena ini ya Wali Songo ya, jadi ingat 9 gitu. Ada wali-wali siapa aja? Ada yang tahu? Ini ada yang NU nggak? Biasanya kalau di NU kental ini. Sunan Gresik, Bu. Sunan Gresik. Yes, Gresik, Kalijaga. Sunan. Kalijaga, Kudus, Bu. Iya, Kudus, Gunung Jati. Good. Sunan Ikan Ampel, Bu. Ampel, yes. 5 of them. Sunan Any Bonang. apa? Bonang. Apa Basiludin boleh diulang? Sunan Bonang, Bu. Bonang. That's my first time hearing it. Okay. Thank you. Next. Ada lagi? Sunan Giri, Bu. Sunan Giri belakang kampus kita. Emang bener masuk ya? Benar, Bu. Ya, Benar. Oke, very sorry. Jadi saya juga nggak ekspor di 9. Jadi kalau Sunan Giri, oh pantas dikasih nama Sunan Giri ya. Itu dari Wali Songo. Oke. Ada lagi? Sunan Muria, Bu. Sunan Muria, yes. Ada berapa tuh? Muria, Giri, Ampel, Kalijaga, Gunung Jati. Udah lupa. Sunan Derajat terakhir, Bu. Sunan Derajat terakhir. Thank you. Ya, itu di era ada di sini pada mondok jangan-jangan ya. Ada yang anak mondok?
Kalau di anak pondok kayaknya itu akan lebih ngelotok ya. Oke, kemudian panjang cerita penjajahan kita dan masuklah si Portugis dan Spanyol. Di mana ini areanya Portugis dan Spanyol? Apakah dijajah di barat atau di timur Indonesia? Di Maluku, Ibu. Hah? Put? Apa Put? Di Maluku, Ibu. Maluku. Ya, jadi arah atas dan timur ya. Flores, Timor Leste, makanya mereka pisah sekarang. Exposure-nya dari Portugis dan Spanyol. Perkembangan perdagangan pada era ini bermula di abad ke-16, datang ke Indonesia bangsa Eropa pertama yaitu Portugis, kemudian disusul dari Spanyol, kemudian mendirikan sebuah seminari di Ternate, yaitu sekolah agama Katolik bagi anak-anak yang terkemuka. Again, ada privilege untuk sekolah-sekolah itu. Selain pelajaran agama, juga ada membaca, menulis, berhitung, dan di Solor juga didirikan semacam seminare dengan jumlah murid pada waktu itu sekitar 50 orang dan diajarkan bahasa Latin. Ini salah satu misalnya di Flores, di tempat-tempat yang dominannya Kristen, biasanya terimpact dari penjajahan di era ini. Nah, ini yang mungkin lebih dikenal ya, eranya Belanda, VOC Company. Lalu kemudian datang mereka awalnya untuk berdagang saja, kemudian mau nyaingin Portugis. Tuh, tadi kan saya sebutkan Flores, tadi siapa yang menyebutkan Maluku? Dua core besarnya memang Maluku dan Nusa Tenggara. Kemudian Belanda bersatu dengan perdagangan VOC, mau menggantikan Katolik. Itu yang mungkin saya juga kalau kita di Indonesia ibarat NU Muhammadiyah gitu ya. Kalau di Kristen itu ada Katolik dan Protestan dan semuanya beda. Saya pernah ikut apa ya walking turis segala macam itu dan menceritakan bagaimana Protestan dan Katolik itu berseteru gitu ya. Ya, nah, di Belanda alirannya Protestan, jadi ikut mendirikan sekolah untuk penyebaran agama Protestan, dan sekolah-sekolah itu antara lain Ambon, Ternate, Manado, Jakarta, Bawean, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur juga. Nah, kan Belanda itu eranya panjang ya, berapa ratus tahun Belanda? 350, Bu. Ya, kembali itu katanya loh, karena kan sekarang kan kita ada revisi sejarah ya. I don't know what happened with our country. Kadang jadi bingung mana benar dan salah gitu ya. Tapi katanya sih nggak selama itu gitu. Ah, mungkin historian buat yang belajar sejarah itu lagi puyeng mengeksplor kembali, tapi sudah kita ikut dengan yang pakem RPUL dulu. RPUL nggak ya kayak yang kalian baca buku kitabnya pelajaran sejarah atau ilmu sosial di eranya saya. Jadi bentuk baru di lapangan pengajaran terjadi di pemerintahan Daendels. Nah, ini juga yang katanya Daendels kan mempekerjakan rakyat Indonesia ya dengan kerja paksa. Tapi ada kemarin bantahan sebenarnya Daendels itu menggaji gitu kan. Tapi dikorup sama governmentnya Indonesia. Jadi korup sejak dulu kala memang gitu. Menaruh perhatian pada rakyat dengan bukti seperti 1808 memberi perintah Bupati Pulau Jawa agar pengajaran tersebar di kalangan rakyat dan tiap distrik mempunyai sekolah. 1809 pertama kali diselenggarakan pendidikan bidan yang merupakan bagian dari usaha pemeliharaan kesehatan rakyat. Ya kemudian usahanya memajukan tarian-tarian rakyat untuk menjauhkan bangsa Indonesia dari semangat kepahlawanan. Maka 1809 Cirebon mendirikan sekolah Ronggeng. Jadi budaya-budaya kita kuat, tapi ternyata dulu juga diarahkan ke sana supaya nggak ada ya perlawanan atau pergerakan ke arah politik dan lain-lain. Terjadi sekarang juga, merasa nggak terjadi pembodohan se-Indonesia Raya? Dari Masa, Mas? berasa ya, berasanya gimana?
Banyak berita-berita nggak jelas. Banyak berita-berita gak jelas. Tapi yang artinya ya sebenarnya harus miris. Kalau misalnya saya juga mungkin saya sering menyampaikan harus bersuara terkait dengan MBG kemarin. Walaupun di demo buruh kemarin sebenarnya sudah bersuara buruh itu ya, tapi memang mungkin telinganya presiden yang ditutup kanan kiri ya. Ketika ditanya MBG bermanfaat atau tidak, tidak jawabannya kan. Itu ratusan buruh di depan mata mengatakan itu, tapi kemudian muncul press conference dari BGN yang mengatakan, oh yang ngomong itu buruh lajang begitu. Saya tidak tahu kalian sependapat atau tidak, tapi saya punya critical thinking yang penarikan. Kalau presiden kan ngomongnya statement presiden resmi ya, saya mengikuti jelas karena itu penting sekali kalau kalian sadari statementnya presiden semua dana BGN itu diambil dari uang korupsi, gitu kan ya. Itu yang kita pakai, sebenarnya tidak ada efisiensi, tapi faktanya efisiensi terjadi gitu di mana-mana, termasuk di dalam UNJ. Kalian nanti akan merasakan. Sekarang sebenarnya udah merasakan kan, satu hari aja kita suruh off, mau dari war atau tidak, dan banyak sekali dana-dana internal pengembangan ke pergerakan pendidikan di tiap fakultas itu dipotong 50% ya. Jadi pemotongan itu memang apa ya, nyata terjadi di universitas itu kan unit kecil dari praktek pendidikan ya, karena pusatnya ada di kementerian, di ministry. Jadi ya yang terjadi saya rasa tidak hanya sekedar tadi penggunaan dana korupsi, kalaupun dana korupsi sebenarnya dana korupsi itu bisa diakomodir sampai ke yang lain, even ke kesehatan. Nah, kemarin kan saya sampaikan ya, karena saya sedang dalam kondisi hamil, jadi bolak-balik rumah sakit itu hampir tiap minggu. RSCM Vaskes kelas A pun sekarang pengobatan dan lain-lain itu terbatas. Jadi kondisinya yang terlihat baik-baik saja mungkin mentok merasakan dari BBM harganya terus naik nih ya. Walaupun yang ditembak masih tidak Pertamax dan Pertalite gitu. Yang sebenarnya kalau kita melihat itu dengan cara kritis, peningkatan di yang non-subsidi itu akan berpengaruh pada company-company yang memakai bahan bakar tersebut. Itu fatalnya. Nggak pernah cerita sama mamahnya atau keluarga harga telur sekarang berapa? Itu harga sembako sudah melangit, yang tahu mungkin ibu-ibu aja gitu ya. Dengan beli apa. So it is real, nggak tahu sampai kapan ada dampak war ya, kita harus admit itu. Tapi most of it adalah pergerakan perekonomian kita. Walaupun kita dibungkam dengan data-data yang bagus ya. Lihat nggak Pak Purbaya nggak se-strength ketika dia awal keluar-keluar. Sudah mulai melemah dia karena melihat fakta-fakta yang dia mau sampaikan tumbang semuanya. Investasi tumbang. Terakhir kemarin ada yang memperhatikan, makanya berita nasional itu perlu ya, karena pada akhirnya akan berdampak. FT kan ini ya, benar ya? Teknik kan ya? Krakatau Osaka Steel tutup warung ya di Indonesia. Artinya investasinya sudah ditarik. Jepang sudah mulai mundur. Banyak investor yang akan melakukan yang sama. Saya yakin untuk pergerakan dari investasi karena melihat perekonomian negara yang juga mulai ambruk gitu. Jadi I have no idea ketika mendengar walaupun beda yang disuarakan ya, saya rasa semuanya mesti bergerak, buruh bergerak dengan jalannya. Kemarin teman-teman saya lihat, saya nggak tahu ada yang ikut atau enggak aksi di depan kementerian disambut oleh wamen kita Pak Fauzan di sana, tapi dengan kondisi-kondisi yang lebih mengerucut pada konteks pendidikan. Tapi dari situ negara kita semuanya sedang bermasalah. Jadi udah nggak cukup saya cuma mau nyebut-nyebut Pak Bahlil aja, udah banyak. Udah chaos menurut saya. Oke, 1900 pemerintahan Belanda mulai berakhir. Sejak akhir abad 19 di Nederland ikut berkembang ide demokratis yang menghendaki perluasan pendidikan dan atau pemberian subsidi perguruan swasta yang sudah ada. Maka pemerintah telah mengadakan 2
macam pendidikan dasar yaitu sekolah standar untuk Bumi Putra, sekolah kelas 2, dan sekolah desa untuk 3 tahun untuk rakyat. Oke, Belanda, I don't know how to say that, tapi saya juga punya cynical perspektif ke Belanda. Pernah ke Belanda? Ada yang pernah? Sampai detik ini Belanda itu masih nganggap kita tuh jajahannya. Jadi kalau Indonesia main ke Belanda itu nggak enak juga rasanya. Oke. Orang Indonesia yang pernah kita jajah, nanti komennya akan begitu. Tapi ya to be honest, country-nya bagus banget memang. Saya juga mungkin udah 3-4 kali ke sana. Just transit karena biasanya saya conference-nya ke Belanda. Oh, ke Belandanya pernah kegiatan conference juga di Amsterdam sama Rotterdam. Lainnya transit ke Spanyol, transit ke Portugal, transit ke Inggris, saya juga di Belanda. Jadi pit stop yang asik sebenarnya. Oke, kemudian dari perubahan tadi ide demokratis runtuhnya Belanda, efeknya terhadap perluasan pendidikan belum ada hubungannya dengan nasionalisme karena yang memanfaatkannya terutama lapisan atas bangsa kita. Jadi kaum bangsawan itu yang mendapatkan benefit ya. Penyebaran pengajaran bagi rakyat umum selalu ditunda-tunda. Usaha perluasan sekolah di Indonesia selalu mendapatkan tantangan. Kemudian tujuan sekolah bukan untuk mendidik rakyat, bukan untuk mempertinggi taraf hidup, melainkan untuk kepentingan kaum penjajah juga, yaitu untuk menutupi kebutuhan pegawai-pegawai murahan. Dari Belanda dilanjutkan di zaman Jepang masih dijajah, tapi ada perbedaan juga karena perkembangan pendidikan dan pengajaran usaha penanaman ideologi Hakoichi di sekolah dimulai dengan mengadakan latihan guru-guru. Guru-guru dibebani tugas penyebar ideologi baru, latihan itu dipusatkan di Jakarta. Jadi ada perkembangan di era pergerakan pendidikan dan pengajaran di zaman Belanda ini. Satu core-nya muncul di situ. Dan dihapuskannya dualisme pengajaran, hanya satu jenis sekolah rendah diadakan untuk semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun yang populer dengan nama Kokumin Gakko. Ini SD zaman dulu, SR namanya, sekolah rakyat. Jadi sekarang ya kita kenalnya sekolah dasar. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dengan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Sekolah rakyat 6 tahun, termasuk sekolah pertama, sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, atau SMA pada zaman Jepang. Muncul pola ini. Dan masih dipakai sampai dengan detik ini. Ya kan? Pada ngelewatin SD 6 tahun kan? Pada ngelewatin SMP 3 tahun, pada ngelewatin SMA 3 tahun. Pemakaian bahasa sebagai bahasa resmi maupun bahasa pengantar pada tiap jenis sekolah telah dilaksanakan, tetapi sekolah-sekolah itu telah dipergunakan juga sebagai alat untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang pada rakyat Indonesia. Murid-murid sering sekali diharuskan melakukan kinrohoshi, kerja bakti, agar semua program-program Jepang itu berjalan dengan lancar. Oke. Lalu ada disebutlah Shinentai untuk barisan murid sekolah rakyat dan Gakukotai barisan murid sekolah lanjutan. Dan ada juga sekolah guru, dulu sebelum ada LPTK seperti UNJ, namanya pendidikan guru, dan dasarnya juga muncul dari sini SG, 2 tahun, dinamakan Socho Shihankako, tingkat rendah SGM guru menengah 4 tahun, dan guru sekolah tinggi 6 tahun. Itu levelnya untuk mau menjadi guru. Sekarang sudah tidak ada. Dulu di era saya baru masuk kampus, kembali ke 2003, masih ada sisa-sisanya dengan yang diploma-diploma. Tapi yang D1, D2, D3, D4 di keguruan ya. Dulu misalnya saya pendidikan anak usia dini ada di jalur
D2 PGTK begitu. Jadi diploma 2 tahun dia untuk guru tingkat rendah yang artinya di TK. Jadi si SG itu masih sisa-sisa praktiknya ada. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang semua guru S1. Setelah S1 masih harus PPG begitu. Nah, kemarin ada bukan tugas untuk tokoh pendidikan kan ya? Kita belum diskusikan itu ya tidak di kumpulan kita mau diskusikan. Ada yang menyebutkan Ki Hajar Dewantara? Ada yang memilih tokoh ini untuk tokoh pendidikannya? Tidak ada, nggak bikin atau gimana nih? Nathaniel siapa tokohnya? Jadi Kir. Saya B.J. Habibie, Bu. Oh, I see. Ya, jadi penasaran kok Ki Hajar Dewantara nggak populer ya. B.J. Habibie, yes, mungkin karena kita nggak kenal sosoknya Ki Hajar Dewantara, ya saya juga ke B.J. Habibie. Tapi di era itu pergerakan Ki Hajar Dewantara yang pegang. Persekolahan, Taman Indria, logo nasional kita Tuturi Handayani muncul dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Oke, yang menjadi slogan pendidikan Indonesia. Lalu kemudian mengibarkan sang merah putih di tiap hari di halaman sekolah, lagu kebangsaan, menghentikan pengibaran bendera Jepang, serta hal upacara yang berasal dari seremonial Jepang dan memberikan semangat kebangsaan kepada semua murid. Sayang sekali sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini powernya sekuat dengan pola pikir teoris-teoris yang ada di barat sana. Karena Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani itu berbicara tentang konsep penempatan guru ketika dalam praktek pedagogi. Dan di era kan berarti Ki Hajar Dewantara ini di era 1945-an ya, di sekitar tadi kemerdekaan kita. Dan pola yang sama dari praktek pedagogi guru itu baru ditemukan sekitar 1960-an atau 70-an di barat, tepatnya di Rusia. Ada pedagogical positioning namanya. Jadi saya melihat kita bukan kalah pamor ya, karena kan kalau misalnya berbicara tentang perluasan ilmu pengetahuan, kita butuh misalnya bahasa Inggris ya. Jadi perkembangan kita kalah untuk di konteks pendidikan itu. Padahal kita juga sudah memahami konsep itu sejak 1940-an dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya tahu itu karena saya mengkaji konsep itu dalam konteks pendidikan anak usia dini. Oke, lalu ada Sultan Tari Ali Syabana mengemukakan 3 macam pesimisme di kalangan para ahli pendidikan. Misalnya pemerintah seolah-olah belum memiliki political will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan. Ternyata ini fakta sejak zaman dahulu kala ya, sampai dengan detik ini sepertinya. Orang Indonesia memiliki budaya begitu lamban melakukan transformasi sosial yang sangat perlu untuk mengadakan adaptasi terhadap dunia yang berubah dengan cepat. Masih sama ya kondisinya, more or less. Jadi kita sebenarnya ada di era 1940-an. Seolah-olah sulit muncul tokoh pemikir yang berani menyusun dan memperjuangkan konsep-konsep yang bertalian dengan pendidikan nasional yang mungkin tidak sejalan dengan keinginan para birokrat yang berkuasa. Sama, dibungkam. Ada yang ngikutin cerita penyiraman air keras Andre Yunus? Exactly. Dan terjadi banyak sekali. Marak sekali kasus-kasus seperti itu, dan kalau dari sisi pergerakan sedang bahu-membahu, pasti satu ditumbangkan, satu membackup, satu akan dimunculkan, begitulah. Dan semoga kita bisa berkontribusi dengan cara masing-masing. Kalau tidak, it will be our end. Jangan kalah sama dicekokin MBG aja. Oke, lalu ada masalah lain yang dimunculkan dalam Deklarasi Konvensi Nasional Pendidikan 92, sudah memasuki era 90-an.
ada realisasi tanggung jawab bersama antar keluarga, kebijakan itu makanya ada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Formal itu sekolah, informal itu misalnya lembaga kursus, non-formal itu keluarga. Harus terintegrasi, saling berkesinambungan. Kemudian political will dengan biaya yang memadai untuk pendidikan daerah terpencil. Saya harus apresiasi upaya dilakukan. Artinya, kalau yang tahu LPDP ada jalur afirmasi, artinya kan memfasilitasi ke sana. Nggak boleh saya pincang dengan tidak sama sekali ada, nggak. Saya sendiri di konteks sebagai reviewer LPDP pernah menginterview untuk jalur afirmasi tersebut dan nyata sekali dari generasi muda di daerah terpencil itu juga punya semangat yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Penanaman nilai-nilai budaya maupun agama tidak cukup melalui bidang studi saja. Ya. Kemudian munculnya pembangunan yang tidak seimbang, misalnya kenakalan, perkelahian anak muda di sana-sini, tawuran ya. Ini STM kan ya, STM SMK. Pada pernah ikut tawuran dong? Ada yang pernah? Enggak lah Bu, kan anak baik. Oh gitu. Saya nggak tahu definisi anak baik itu tadi menghindari kah atau kan kadang solidaritas juga tuh. Tapi it's kind of for my personal experience ya. Mungkin teman-teman juga boleh share karena terkenalnya kan anak teknik itu STM, STM terutama. Teman-teman saya yang jadi guru katanya paling males kalau mau ngajar di STM. Karena takut yang tawuran itu kenapa sih gitu dan tujuannya apa? I have no idea. Kalau misalnya saya tinggalnya di Pondok Rangon Cibubur sini ya. Daerah-daerah tertentu punya titik-titik tawuran itu sampai pagi bawa celurit. Terus saya bilang, ya ampun ngapain ya gitu. Oke, syukur deh kalau Yudi mewakili tapi yang lain jangan-jangan ada. Kalau ada gak apa-apa. Kalau ada itu saya pengen tahu mumpung nih. Kenapa sih tawuran itu kamu tuh ngapain gitu? Ada nggak yang pernah? Basiludin nggak pernah? Nggak pernah, Bu. Emang muka saya kayak orang tawuran, Bu. Nah, not to be judgmental begitu kan saya tanya. Kamu juga nggak pernah tahu kalau orang polos juga kelakuan di belakang mungkin bisa banyak yang lain-lain, ya kan? Atau jangan-jangan Nathaniel? Nggak. Nggak ada yang satu pun pernah tawuran di sini. Si pengen hidup, Bu. Oh gitu, masih pengen hidup. So, basically you have the same thought ya, opinion. Masih pengen hidup kan berarti itu kurang kerjaan ya. Orang-orang nggak pengen hidup gitu ya. Antara mati sama temennya sendiri, ngebelain yang nggak jelas gitu ya. Ya, tapi itu satu concern karena kalian pasti kecipratan image-nya kan dari sisi anak-anak teknik begitu mungkin. Oke, sampai di mana kita? Daerah terpencil, oh sampai tawuran tadi. Lalu maraknya kolusi di berbagai kalangan ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Udahlah gitu ya. Atau di sini juga ada yang praktek KKN. Masuk kampus jalur khusus. Ada gak nih? Tidak ada ya. Oke. Good on us. Tingginya tingkat korupsi menurut laporan Fortune tentang korupsi di Asia dan survei internasional TIN Jawa Pos. Aduh, kita tuh nomor 1 di Asia sekarang loh. Nggak bangga sih. Yang lain-lainnya nyari nama kita dari belakang, tapi kalau urusan korupsi kita di top 3. Oke. Nah, ini dia. We have so many problem related educational practices dan kondisi negara kita, tapi selalu dikatakan kemarin reframe yang bagus saya rasa bukan Indonesianya gagal, itu government yang gagal gitu. Makanya kan ada yang mulai kayak jangan lelah mencintai Indonesia gitu ya, walaupun kondisinya begini yang katanya negara Konoha ini gitu.
Tapi harapan itu harus terus ada makanya perbaikan itu negaranya diperbaiki, bukan negaranya tapi pemerintahnya yang diperbaiki. Itu harapan kita. Masih ada segi-segi keberhasilan, yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan ajaran agama sudah meningkat dengan pesat. Oke. Persatuan dan kesatuan masih terkendali. Setuju nggak yang itu? Kan lagi ya, ini kan materi disusun bersama. Somehow I disagree with that. Karena sebenarnya secara terselubung ya, emang Aceh sampai sekarang sudah selesai belum dengan penanganan bencananya? Tidak kan ya? Belum selesai. Dan kemarin kita sama-sama melihat ada riak kecil di Aceh tentang pergerakan GAM-nya dengan gubernurnya sendiri kan ex-GAM ya. Tapi memunculkan keinginan lagi untuk pisah aja deh gitu. Dan itu dulu dirasakan Timor Leste, akhirnya berpisah. Papua masih terus dengan gerakan separatisnya. Jadi saya katakan terkendali, mungkin ditutup-tutupi, disembunyikan. Bu Ami ini kayak kurang percaya sama negara ya? Iya. To be honest, yes. I can say, I can position myself, walaupun saya ASN kemarin kan salah satu menteri ya, nggak suka sama Prabowo, lu mundur aja dari PNS gitu ya. Saya jadi PNS sebelum Bapak jadi menteri gitu. Nggak ada urusan sama Prabowo dan kabinetnya. Oke, di era reformasi, ini dia titik balik yang sekarang mundur lagi. Titik balik, kita maju tapi mundur lagi. Karena tadi jagoannya Nathaniel muncul di era ini ya kan. Dengan presiden kita selama 32 tahun finally tumbang, yay gitu. Pak Habibie naik. Banyak sekali kisah-kisahnya yang bisa menjadi pelajaran. Dia diolok-olok sedemikian rupa karena dia sendiri bukan orang yang berkecimpung di politik. Murni engineer ya, sekolahnya, pengalamannya, dan lain-lain. Tapi pengorbanan besarnya nggak usah melihat percintaannya karena nonton aja Habibie Ainun ya, serinya 1, 2, 3 sudah cukup banyak. Tapi di luar itu, kisahnya dia meninggalkan mimpinya membangun pesawat terbang yang sampai sekarang saya rasa dan makin banyak ceritanya karena ternyata dananya di dana riset dan lain-lain untuk Habibie Center juga banyak dikurangi ya begitu. Lalu kemudian fokus ke kenegaraan, di situ menetralisir rupiah, inflasi bukan selesai. Rupiah menguat di eranya Pak Habibie dari kondisi carut marut yang kita alami sekarang. 17.000 itu hitting new record. Di era Pak Soeharto dulu juga tidak sampai segitu. Tapi di era Prabowo kita hitting rekor baru. Dan nggak tahu apakah akan lahir Habibie baru yang bisa memperbaiki. Dulu kembali menguatkan rupiah di angka 7.000. Itu satu kesuksesan besar Pak Habibie di sana juga. Oke. Dimulai reformasi itu pergerakan besarnya 98. Saya SD kala itu. Jadi mungkin tapi saya mengeksplor berita itu cukup banyak setelah itu. Pergerakannya muncul dari 997 dan banyak sekali yang terjadi ya, termasuk presiden yang sekarang itu adalah salah satu yang kabur kan dari era reformasi itu. Lah, kabur. Kemarin kita juga disuruh kabur ke Yaman ya, gitu. Lalu kemudian ada pembakaran massal, cerita pemerkosaan massal, yang again dari sisi histori itu sedang, saya nggak tahu diperbaharui bahasanya, tapi menurut saya direkayasa karena itu dibantah, tidak terjadi hal-hal demikian, padahal korban-korbannya juga ya sangat nyata ada di sekeliling kita. Semoga kalaupun terjadi ada reformasi dan lain-lain, kita tidak perlu terjadi dengan kasus-kasus yang plus-plusnya ya, seperti pembakaran massal atau pemerkosaan massal itu. Oke, jadi di era reformasi pendidikan mulai berubah, didahului dengan perubahan undang-undang pendidikan.
Undang-undang ini menginginkan sistem pendidikan sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. 2003 ya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terbarunya. Ada manajemen berbasis sekolah, life skill, TKM, dan lain-lain. Yang mungkin prakteknya banyak kita kaji kemarin ketika teman-teman mengangkat kasus ya, termasuk ya, terkait dengan praktek-praktek pendidikan yang ada misalnya pergantian kurikulum yang terlalu sering, itu dampak dari sistem pendidikan yang baru ini setelah era reformasi. Oke, lalu kemudian ada Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, kemudian ada tadi saya katakan jalur pendidikan formal, non formal, informal. Ini yang saya sampaikan, non formal membantu untuk keterampilan warga mampu bekerja di masyarakat, itu yang tadi saya katakan keluarga, neighborhood, masyarakat umum. Di luar formal, jalur yang kita hadapi TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu lain daripada itu masuk di jalur informal. That's it. Yuk diskusi. What do you think? Unek-uneknya silahkan. Alfarido, ada yang mau disampaikan? Nggak punya unek-unek. Aman, Bu. Gitu. Kayak Bu, Nathaniel, kalau silakan. ya kan barusan dibilang soal ganti-ganti kurikulum gitu Kak. Nah, eh, saya tuh jadi ngerasa kayak oh eh, misalnya kurikulum Merdeka tuh kan biasanya ada proyek P5 dulu kan waktu kelas 10 sampai kelas 11 gitu kan. Yang sebelumnya di kelas 13 tuh itu nggak ada gitu. Dan saya tuh ngerasa kayak oh kok cuma angkatan. Di saya Nathaniel freezing, di teman-teman yang lain. Nge-freeze tadi, Nathan. Sampai, Ya, oh kok cuman saya gitu. ya, jadi kalau di kurikulum Merdeka dulu, saya kan kelas 10, kelas 11 itu sempat dapat proyek P5 gitu kan, kayak 2 kali setahun gitu. Nah, saya tuh sempat mikir, kok kok cuma angkatan saya doang sih yang dapat proyek P5 di kelas 10, kelas 11 gitu kan. Yang angkatan di bawah saya tuh misalnya udah nggak dapat lagi gitu. Atau cutting saya nggak, kayak cuma angkatan saya doang yang di kelas 10 gitu. Ya, sama saya juga mungkin mungkin nggak merasakan ke perubahan signifikan itu ya, tapi saya dulu sampai KBK. Jadi, ya memang mau dikatakan gimana ya itu yang terjadi. Jadi ini lebih menyampaikan unek-unek ya. Dan soon saya rasa nggak tahu tuh kapan launching tentang deep learning ini kapan selesai karena kemarin seperti dipaksakan launching padahal perangkatnya juga belum selesai. Dan di tengah itu kita jadi kayak setengah meninggalkan yang sebelumnya dan setengah masuk ke deep learning. Itu lagi mungkin era yang lebih gamang yang ini mau gimana sih sebenarnya guru-guru itu udah mulai bingung ke situ. Oke, thank you Nathan. Yang lain ada lagi unek-uneknya? Tidak ada. Saya kayaknya cuman ngajar itu cuman sama Ihsan, Alfarido, Basiludin, Nathaniel, Jovinka, dan Karisdida. Yang lainnya karena nggak kelihatan. Oke, sekarang kalau tidak ada unek-unek yang mau disampaikan, I would like to know about your tadi ya tokoh, idol, role model untuk di pendidikan. So, karena Nathaniel sudah menyebut B.J. Habibie, mungkin yang ada B.J. Habibie yang lain. Atau kenapa Nathan kok B.J. Habibie sih? Nah, alasannya itu karena saya tertarik sama
penemuan teori crack propagation theory yang beliau tuh nemuin gimana caranya mencegah keretakan pesawat itu gitu kan, dari yang dia awalnya kan di Jerman gitu. Nah, di satu sisi itu dia harus kerja, tapi dia harus apa ya, nyelesain penelitiannya beliau itu gitu. Dan nariknya itu saya jadi eh, yakin ya kalau misalnya oh engineer tuh nggak cuma kayak belajar fisika, ngitung rumus, udah gitu aja. Tapi buktinya sampai sekarang masih bisa bermanfaat, dan pesawat terbang yang sekarang ada kan semakin tinggi safety-nya gitu. Yes. Saya baru tahu tuh namanya dia menemukan apa beliau begitu. Jadi ketika di Jerman kan beliau orang penting ya di Jerman ya karena menemukan konsep itu gitu dan itu memang ya dipergunakan di uh, teknologi pesawat terbang. Beliau sendiri sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk terus stay di Jerman ya, tapi memilih pulang. Itu konteksnya. Good to know. Dan yes, sangat memungkinkan engineer is not just an engineer. We have Pak Habibie as our role model in that. Ada Pak Habibie yang lain? 3, 2, 1. Berarti tidak ada. Kalau begitu tokoh yang lain? Siapa tokohnya? Saya Sutomo, Bu. Siapa? Pak Sutomo. Iya, Oke, pendiriin Bung Budi Tomo. Utomo. Iya, Bung Tomo. Why? Karena saya baca, dia salah satu orang yang sadar bahwa pendidikan itu penting buat kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi dia bikin Budi Utomo buat ngebantu rakyat-rakyat kecil buat sekolah gitu sih, Bu. Oke. Dan dia orang yang penuh energi ya. Iya, Pernah dengar pidatonya? Itu bagus sekali. I think we have to apa ya, orang founding fathers kita Pak Soekarno bagus. Plus-plus yang lain kan kadang kalau cerita Soekarno ada aja ya gitu. Tapi dari sisi Bung Tomo, I think dia mewarisi power itu dengan pergerakannya dan setiap saya rasa melihat video dokumenter terkait dengan tokoh-tokoh itu, wah itu kita harus revisit untuk mendapatkan semangat nasionalisme, power yang mau ngomong kita sejago apa, zaman secanggih apa, compare ke dulu, tapi mereka sudah sepowerful itu. That's good thing. Thank you, Isan. Ada Bung Tomo yang lain? Atau membawa tokoh yang lain? Silahkan. Tidak ada? Atau harus John dipanggil? Dewey, Bu. Basilu. Ah, siapa? John Dewey. John Dewey. Kenapa John Dewey, Karisida? Saya milih John Dewey jadi role model karena John Dewey itu pendekatan pendidikannya itu kayak learning by doing. Jadi mungkin itu yang saya pilih. Ya, nggak ngomong doang gitu ya. Ya, Ibu. Ya, jadi kalau di wawasan pendidikan nggak ngomong doang, kamu disuruh ngapain nih doingnya? Sudah ngapain ya? Sekian banyak yang dikaji di mata kuliah. Nah, it is very important. Yes, you have to do something based on the knowledge you got. Jadi harus apa implementasi dari pemahamannya. It is very important gitu. Jadi bilang tahu doang tapi tidak ada actionnya, nonsen pengkosong gitu, nyaring bunyinya katanya. Oke, so you have to do something. Karis tidak karena dia value-nya learning by doing, berarti apa yang harus kamu actionkan untuk belajar lebih lanjut di lapangan. Good, thank you. Selanjutnya, Jo, siapa tokohnya?
Harus ditunjuk ini kayaknya ya. Saya B.J. Habibie juga, Ibu. B.J. Habibie tadi ditanya siapa lagi B.J. Habibie. Kenapa alasannya, Jo? Eh, karena saya milih B.J. Habibie karena beliau itu menyatukan IPTEK dan IMTAK. Jadi kayak menurut saya itu sesuatu yang penting untuk sekarang, yaitu IMTAK dan IPTEK. Good point. Nah, IPTEK dan IMTAK. Saya tidak apa ya mengenal beliau dari sosok itu, tapi saya tahu beliau dari habit sehari-harinya dan ia sangat kuat di situ juga. Alfarido, Kalau saya Kartini, Bu. siapa? Kartini, Saya nggak dengar jelas. Kartini, Bu. Oke. Indonesia, can you type it? Ah, Kartini, Kartini. iya, Bu. Ya Allah, makanya kok saya, nama bule kah gitu, Kartini. Oke, kenapa Kartini? Saya suka karena dia berani gitu di saat orang Jawa dulu tradisinya kayak feodal gitu, apa yang perempuan wajib tunduk kepada lelaki, dia berani gitu menyuarakan hak-hak asasi manusianya. Oke, that's very strong, Alfarido. Thank you for berarti admitting it ya, gitu. Karena ya saya juga termasuk orang yang harus berterima kasih pada pergerakan Kartini di era itu karena memang membuka pintu gerbang untuk perempuan. Saya rasa semua perempuan di sini harus punya apresiasi yang sama dan di luar itu ya tadi dikatakan berani gitu ya. Jadi kalau dicap